Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oskar Khairul Ibad dengan NIM A11 2021 13517. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 Associate Data Science kelas DS3. Jadi tahapan yang pertama adalah mengumpulkan data. Di sini kita akan mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, misalnya adalah Panda, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Lalu saya juga menggunakan menghubungkan Google Drive dengan Google Drive untuk mengakses dataset yang disimpan di Google Drive saya. Di sini saya memuat Google Drive ke direktori Content Drive. Selanjutnya saya melakukan load dataset pada data saya di sini, data di Drive. Berikut adalah beberapa contoh datanya. Jadi untuk data set tersebut adalah data dari kardiotografi atau CTG yang digunakan selama kehamilan untuk memantau detak jantung janin dan kontraksi rahim. Alat ini digunakan untuk memantau kesejahteraan janin dan memungkinkan deteksi dini tanda-tanda janin mengalami tekanan. Pada dataset ini, opsi yang sederhana dan terjangkau secara biaya untuk menilai kesehatan janin, memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengambil tindakan guna mencegah kematian ibu dan anak. Dataset ini berisi 2126 data dengan klasifikasi oleh dokter obstetrik ahli ke dalam 3 kelas, yaitu normal, suspek, dan patologis. Di sini saya mencetak ukuran data frame dengan menggunakan DF shape. Dapat dilihat bahwa dataset terdiri dari 2126 entry data rekaman CTG, dan setiap entry memiliki dua fitur atau atribut yang direkam atau dianalisis. Selanjutnya saya menampilkan 5 baris pertama dari data frame secara default menggunakan DF8. Contohnya. Lalu juga menampilkan 5 baris terakhir dari data frame secara default menggunakan tile. Langkah selanjutnya adalah menelaah data. Di sini saya menampilkan informasi singkat tentang data frame dengan menggunakan dfinfo. Bisa dilihat bahwa pada kolom pertama yaitu baseline value, penggunaan spasi di sini dapat menyulitkan manipulasi data selanjutnya. Hal ini karena nama kolom dengan spasi harus selalu diakses menggunakan tanda kurung siku, seperti df baseline value, yang kurang praktis dan rentan terhadap kesalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, saya akan mengubah menjadi baseline underline value agar lebih mudah diakses dan sesuai dengan standar penulisan kode Python. Di sini saya mengganti nama kolom baseline value menjadi baseline strip value dengan menggunakan rename kolom. In place-nya adalah true. Lalu saya cetak di sini df infonya. Bisa dilihat bahwa baseline value-nya telah terganti namanya. Yang sebelumnya adalah baseline specie value menjadi baseline strip value. Lalu ini saya menghasilkan ringkasan statistik deskriptif dari kolom data frame menggunakan describe df describe include all dan menampilkannya. Ini bisa dilihat minnya, minimal datanya, maksimal nilai datanya. Kita lihat countingnya, jumlah data dari setiap kolom. Lalu selanjutnya tahap ketiga adalah memvalidasi data. Di sini saya memeriksa dan menampilkan jumlah nilai yang hilang atau none di setiap kolom data frame dalam urutan menurun dengan menggunakan def is null sum dijumlahkan sort value ascending-nya saya buat false. Bisa dilihat terdapat 5 kolom yang ada nilai none-nya, yaitu histogram dependency, uterine construction, histogram variance, prolonged with deceleration, histogram mode. Lalu langkah yang keempat adalah menentukan objek data.
Dikarenakan kolom-kolom dalam DF tadi adalah berupa numerik, bisa kita lihat di sini tipenya adalah numerik semua, maka tidak perlu membagi data menjadi dua bagian. Lalu di sini saya menampilkan nilai-nilai unik yang ada pada setiap kolom dalam dataset. Menggunakan rulang for kolom pada data frame, kita print kolom unique value. Bisa kita lihat di sini beberapa nilai unik pada kolomnya. Di sini ada yang masih ada none-nya atau null karena belum kita ganti, belum kita isi nilai nullnya. Selanjutnya, bagian terakhir adalah membersihkan data. Di sini kita akan mengisi nilai null value menggunakan function random value imputation, yaitu yang pertama adalah kita pilih nilai null dari kolom dan mengambil sampel acak sejumlah nilai yang hilang dari kolom. Menggunakan drop sampel, df future dropnya sampel. Lalu menyesuaikan indeks sampel acak dengan indeks nilai yang hilang. Selanjutnya mengisi nilai data hilang dengan nilai acak dari sampel tersebut. Lalu saya secara spesifik mengisi nilai data yang hilang menggunakan sampling method function random value imputation. Di sini menggunakan perulangan for kolom pada df, lalu menampilkan daftar kolom yang masih memiliki atau tidak memiliki nilai nullnya. Menggunakan def is null some sort value, ascendingnya saya false. Bisa dilihat bahwa tidak, yang awalnya ada 5 kolom yang memiliki nilai null, karena kita tadi sudah membersihkan datanya, jadi kolom tersebut sudah diisi datanya dengan function ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.